9 September 2021. Yesaya 4-5, 2 Korintus 11 ayat 1-15, Mazmur 60, Amsal 24 ayat 13-22. Mazmur 60. Doa permohonan kemenangan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian. Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram, Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kala 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menebus pertahanan kami, Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah mengguncangkan bumi dan membelahnya, perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikhem dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melempar kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak pada para lawan kita. Yesaya 4-5. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, Kami akan menanggung makanan dan minum dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanam menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang luput, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal awan serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin rimbun dan hujan. Nyanyian terhadap kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkul dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah
antara aku dan kebun anggurku itu. Apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku ini yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Peringatan tentang berbagai keburukan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekam ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Telingaku terdengar firman Tuhan Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luas 10 hari membaca akan menghasilkan hanya 1 bat anggur dan 1 homer. Benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya, lapangan-lapangan, dan akan mengangakkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersuka cita di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah orang yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, baiklah, Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam bercampur minuman keras, dan yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kutubnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel, bangsa Israel sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya yang diacungkan tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah-tengah jalan. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya
surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terhempas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya lepas, kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti bunga, seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. 2 Korintus 11 ayat 1-15. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitahukan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan, dan jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di antara dirimu, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi Allah? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka dan mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Amsal 24 ayat 13-22. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian nikmat untuk jiwaku. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanku tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar. Seperti orang munafik, jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang-orang jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu bersia-ria karena ia terpojok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana
mana dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Become stronger. Mazmur 60 ayat 12. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dalam hidup ini ada banyak hal yang harus kita lakukan. Tugas dan pekerjaan di kantor bagi profesional, tugas memasak dan rumah tangga bagi para ibu, tugas-tugas kuliah bagi mahasiswa dan sebagainya. Jenis dan bobot pekerjaan dan tugas pun berbeda satu dengan yang lain. Tingkat kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi juga sangat beragam, bahkan tidak sedikit yang harus ditempuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Semua orang pasti akan mengalami semua hal tersebut dalam melaksanakan tugas yang mereka harus selesaikan. Bagaimana dengan orang percaya? Dalam perjalanan hidup orang percaya, semua peristiwa yang dihadapi pasti berkaitan dengan kehidupan rohaninya. Apapun yang dihadapi ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, maka Tuhan turut bekerja demi pertumbuhan rohani dan pengenalan akan Kristus. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan. Oleh sebab itu, kita harus menyikapi setiap tantangan dan kesulitan bahkan masalah yang datang dengan benar sesuai firman, agar tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing tercapai. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang percaya pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa bila kita bersama-sama dengan Dia. Dengan demikian, janganlah kita menjadi gusar dan gelisah ketika tantangan, kesulitan, dan masalah harus kita hadapi dalam menyelesaikan tugas dan panggilan kita. Bila kita terus bersama Dia, maka apapun dan siapapun lawan yang menghadang akan juga berhadapan dengan Tuhan di pihak kita. Kita akan menjadi lebih kuat setiap kali menyelesaikan satu tantangan. Demikianlah sabda dan renungan Tuhan. Berkah dalam